nih mas? kurang sekolah. Kurang karena pak pak Terus sama kayak apa? Sama kayaknya ada kamu mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di temu daring pertemuan 8 kali ini. Hari ini kita akan membahas sifat keperiodikan unsur ya. Hari ini kita membahas sifat keperiodikan unsur. Setelah sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas konfigurasi elektron. Nah, terima kasih bagi yang tadi sudah ikut mengerjakan. Nah, sudah ada berapa ini? Ada 61 anak yang sudah selesai mengerjakan. Ini sudah pukul 7.15, maka akan saya matikan hasil kuisis tadi. Nah, TN. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ada 3 anak yang mendapatkan poin tertinggi. Mana kuisnya? Susah? Loh, mana kuisnya? Susah atau enggak? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Kemarin kan sudah diberi apa? Apa namanya? Uh, contekannya lah ya. Di awal itu sudah saya beri materi dan soal yang saya keluarkan juga sama plot ya. Yang hanya 30, kalau kalian sudah mencoba semuanya, melihat materinya semuanya, saya keluarkan 20 seperti itu. Jadi bagi yang masih mendapatkan poin skor di bawah 70, harapannya kalian bisa lebih tekun lagi belajarnya kayak gitu ya. Ini yang dapat nilai di atas 70 itu hanya ada berapa anak ini? 28 anak ya. Yang lain mungkin karena ada kesibukan yang lain jadi tidak bisa menjawab dengan lengkap seperti itu. Kedepannya berusaha lebih baik lagi. Jika ada yang belum kalian ada yang belum jelas dengan materi yang saya berikan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Jadi ketika kalian menjawab soal nanti, kalian bisa menjawab dengan lebih tepat. Oke, ini untuk apa namanya quizisnya. Ini depan kita pakai yang seperti itu lagi ya. Nah, hari ini kita bahas materinya, yaitu materinya adalah sifat keperiodikan unsur. Apakah itu sifat keperiodikan unsur? Ada yang tahu sifat keperiodikan unsur itu apa? Kelihatan ya? Sifat keperiodikan unsur. Apakah itu sifat keperiodikan unsur? Ada yang ingin mengungkapkan? Ambil saya menjawab teman kalian ini. Sembari kalian membuka materi yang ada di buku paket, sifat keperiodikan unsur itu ada di halaman ini, 82, mulai dari sifat logam non logam sampai dengan halaman 92 ya. Yang terakhir itu kreatifan, tapi tidak semuanya kita bahas yang awal-awal aja. Oke, sifat keperiodikan unsur ya. Sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat unsur ya berdasarkan golongan dan periodenya dalam tabel periodik
unsur ya. Nah, ini kalian sudah punya tabel periodik unsur. Harapan saya kalian sudah memiliki tabel periodik unsur ini yang sudah ada 118 unsur, sudah ada semua sampai OG organisation yang terakhir ini ya. Kalau depannya ini ya, saya akan tunjuk kelihatan ya. Dari NH sampai OG ini masih belum ada, masih kosong atau masih bentuknya UU itu berarti belum ada namanya. Itu tabel periodik yang usang ya, buang aja itu, bakar ya, nggak kepakai kan. Pakai yang tabel periodik terbaru yang sudah ada 118 unsur. Bahkan sekarang sudah ditemukan unsur ke 119 dan 120 ada di sini. 119 dan 120. Periode 8. Nah, saya ulas lagi tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu adalah susunan berkala unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya ya. Tabel periodik unsur yang modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya dan digolongkan dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai golongan. Nah, golongan ini adalah unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kita lihat ini ada unsur pertama hidrogen, kemudian helium ya, melentar. Dari golongan pertama langsung ke golongan ke-8. Itu karena apa? Karena elektron valensinya ya. Helium, kemudian litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Nah, ya, dan seterusnya. Nah, golongan yang pertama atau golongan 1A, golongan 1 atau golongan 1A itu nama lainnya adalah golongan alkali, logam alkali ya. Golongan logam alkali. Golongan logam alkali ini ada singkatannya ya. Kalau singkatan waktu saya SMA dulu ya, yang ngajari siapa ya, kelas 10 ya, Novi kayaknya. Itu adalah Halina kawin ya kan. Halina kawin Robi CS R ini apa? Frustasi ya. Halina kawin Robi CS frustasi. Golongan 2A atau yang disebut juga dengan golongan alkali tanah ya, dimulai dari Be, berilium sampai dengan radium. Golongan 2A ini adalah bebek ya kan? Bebek mangan, oke, mangan cacing ya kan. SR itu seret banget rasane ya. Bebek mangan cacing seret banget rasane ya. BE, MG, CA, SR, BA, dan RA ya. Tapi nanti kalau kalian nulis unsur BE namanya apa, jangan ditulis bebek ya. BE itu adalah berilium ya, berilium. Kemudian golongan 3A atau golongan 13. Untuk golongan yang berwarna kuning ini yang ada di tengah ini adalah golongan transisi ya. Logam transisi. Ini kita bahas di kelas 12 khusus untuk golongan ini. Golongan 3A atau golongan 13 atau disebut juga golongan boron. Kenapa golongan boron? Karena unsur pertamanya adalah B, itu adalah boron. Singkatannya apa? Singkatannya adalah Bu Ali Gawe Indomie Telur ya, TL. Ini TL bukan TI ya. TL itu adalah talium. Sementara kalau TI unsur transisi itu adalah titanium. Itu. Kemudian golongan 4A atau golongan karbon, karena unsur pertamanya adalah karbon, ya, singkatannya adalah cah sing gendut seneng pelembungan ya. Cah sing gendut seneng pelembungan. C karbon, Si silikon, Ge germanium, Sn itu stanum atau timah, dan Pb itu plumbum atau timbel ya. Kemudian golongan 5A atau golongan 15 itu nama lainnya adalah golongan nitrogen ya. N, P, AS, SB, dan BI ya. Singkatannya adalah Naruto, Pain, Asuma, serba bisa ya. Naruto, Pain, Asuma, serba bisa gitu ya.
Naruto, Pain, Asuma serba bisa. Nitrogen, fosfor, arsenik, tipnium atau antimoni, dan bismut. Naruto, Pain, Asuma serba bisa. Oke. Golongan 6A atau golongan 16 disebut juga dengan golongan oksigen. Atau nama lainnya ada yang nulis kalkogen ya. Ini nanti coba kalian cek lagi apakah benar namanya kalkogen ya. Tapi umumnya adalah golongan oksigen karena unsur pertamanya adalah O ya. OS, SSE, TE dan BO. Oksigen, sulfur atau belerang, selenium, tellurium dan polonium ya. Singkatannya adalah orang Solo seneng teh poci ya. Orang Solo seneng teh poci ya. Ini adalah golongan oksigen. Kemudian golongan 7A atau biasa disebut sebagai golongan halogen ya. Kenapa namanya halogen? Halogen itu adalah pembentuk garam. Halogen itu adalah pembentuk garam. Golongan 7A, 17 atau golongan halogen. Nah, unsurnya apa aja? Unsurnya ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Dan ada bahan tennessine. Ini yang ini kita lewati dulu. Singkatannya adalah film Charles ya, film Charles Bronson Idaman Atik ya. Film Charles Bronson Idaman Atik. Terus yang terakhir golongan 8A atau golongan 18 atau disebut juga dengan golongan gas mulia. Itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 7 unsur. Sekarang sudah ada 8 unsur ya. Unsurnya adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Seperti namanya, gas mulia, unsur-unsur ini bentuknya adalah berbentuk gas. Ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu berbentuk gas. Ya. Singkatannya adalah heboh negara Arab karena seksi satunya. Ya. Heboh negara Arab karena seksi satunya. Arab heboh karena padahal Arab itu dipimpin oleh seorang raja ya, bukan satu itu. Oke, itu adalah tabel periodik modern. Ada 18 golongan dan ada 7 periode. Sekarang sudah ada periode 8, itu tidak kita bahas ya. 18 golongan dan 7 periode. Nah, sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat unsur yang berulang. Namanya aja keperiodikan. Ya, keperiodikan itu secara periodik itu artinya dia sifat unsurnya adalah berulang. Sifat unsurnya itu berulang ya dalam satu golongan atau dalam satu periode, berulang dalam golongan atau berulang dalam periode secara periodik ini dari kiri ke kanan. Nah, sifat keperiodikan unsur itu ada berapa? Kalau di buku kalian itu dimulai dari sifat logam dan non logam. Tapi kalau di presentasi saya kita mulai dari yang pertama adalah dari jari atom. Nah, ini yang utama dulu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai dengan kulit terluarnya. Jadi seperti ini. Jadi jari atom itu adalah jarak dari inti ya, sampai elektron pada kulit terluar ya. Elektron pada kulit terluarnya. Ya. Penggambaran seperti ini itu sebenarnya kurang tepat ya, karena penggambaran seperti ini itu adalah penggambaran model atom menggunakan model atom dari Bohr. Padahal model atom yang digunakan adalah model atom mekanika kuantum. Tapi tidak apa-apa, ini memudahkan kita untuk memahami apa itu jari-jari atom. Jari-jari atom tadi adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron pada kulit terluarnya, disebut dengan R.
jari atom. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini aja. Dari gambar ini kalau kita lihat ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah ya, kita lihat dari atas ke bawah, kecenderungan jari-jari atomnya itu ternyata semakin besar. Nah, kita lihat jari-jari atom dari atas ke bawah ini semakin besar. Lihat ya, Li, Na dari 98 menjadi 186, 227, 248, 265. Kita lihat bahwa jari-jari atomnya akan semakin besar. Kan? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ingat bahasa saya, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya itu semakin kecil. Ya, secara umum jari-jari atomnya akan semakin kecil. Kita lihat dari Li sampai dengan Ne, ternyata jari-jari atomnya itu semakin kecil. Na sampai Ar juga jari-jari atomnya semakin kecil. Maka dari itu, untuk jari-jari atom itu memiliki grafik ya, grafik kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur itu adalah ke kiri dan ke bawah. Ini untuk jari-jari atom, ke kiri dan ke bawah. Artinya apa? Kalau dari kiri ke kanan itu semakin kecil, berarti yang besar itu ada di sebelah kiri kan? Ini dari kiri ke kanan itu semakin kecil, berarti yang besar itu ada di sebelah kiri, yaitu adalah Li. Kayak gini. Nah, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Ini yang perlu kalian ingat untuk jari-jari atom. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jari-jari atom itu dari bentuk kecenderungannya seperti ini? Kita bahas dari dalam satu golongan. Kenapa dalam satu golongan? Satu golongan itu dari atas ke bawah seperti ini ya. Ini adalah satu golongan. Golongan 1A ya. Jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar. Ada yang tahu kenapa jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin Saya, Pak. Oke, gimana? Ini. Oh, oke, Mas Angga, silakan. Jari-jari atom dalam satu golongan semakin besar dikarenakan pada tingkatan periode semakin besar kulit atom, semakin banyak kulit atomnya. Oke, terima kasih Mas Angga. Yang lain, apakah ada yang mau memberikan jawabannya yang lain? Atau sudah sama Pak kayak Angga kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Silahkan, jika punya tanggapan yang lain, silahkan diungkapkan. Dalam satu golongan, jari-jari atomnya dari atas ke bawah itu semakin besar. Kenapa semakin besar? Yuk, yang lain silahkan. Kenapa jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin besar? Sambil kalian baca yang ada di buku paket, nggak apa-apa. Ya. Itu lebih baik daripada kalian langsung searching yang ada di internet. Ya. Sambil kalian baca buku yang sudah kalian pinjam, buku yang sudah kalian beli. Ya coba, kalau takut silakan boleh pakai chat, tidak masalah. Ya. Ngomong boleh, pakai chat boleh, seperti itu. Yuk, ada ini. Setelah ada ya.
Nah, kenapa jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin besar? Nah, pembuktiannya adalah kita coba menggunakan konfigurasi elektron kembali. Nah, kita mulai dari litium, nomor atomnya 3, sama kalium, nomor atomnya 19. Oke, Li nomor atomnya 3, silakan ngomong konfigurasinya bagaimana. Yuk, biar interaktif ya. Biar kalian nggak ngantuk. Saya yakin banyak yang belum ada soal. Saya, Pak. Satu Ya, langsung ngomong aja nggak apa-apa. 1S2, 2S1. 1S2, 2S1. Oke, kalau kalium 19, yuk, kalium 19 berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, 2P6, lanjut. 3S2, 3P6, 4S1. Oke. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Oke, terima kasih. Litium sama kalium seperti ini. Kita lihat litium 3. Lihat jumlah kulitnya ada berapa di litium ini. Kulit ya. Ingat, kulitnya ada berapa? dua. Ada 2 ya. 1, 2 ya. Kulitnya ada 2. Karena kulitnya ada 2 berarti dia periode. Begitu. Kalau kalium kulitnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit. Dia ada di periode. Sekarang kalau kita gambarkan litium, nah, litium itu seperti ini. Ini inti. Anggap ini inti. Ya. Kulitnya ada 2, berarti kulit pertama 1. Ini kulit kedua. Ini litium, ya kan? Dengan jumlah elektron di kulit pertama ada 2. Kulit kedua ada 1. Sekarang kalium. Ini anggap inti atomnya bentuknya sama kayak gitu ya. Jaraknya juga sama. Bentuknya kan arang gas. Oke, ini inti atomnya. Nah, sini kulit pertama, kan? Kulit kedua, kulit ketiga, sama kulit keempat. Nah, ini kan kulit pertama ada 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit ketiga ada 8 elektron juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kulit keempat hanya ada 1 elektron. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat jarak dari inti atom Li ke elektron terluarnya. Ini toh. Terus K. Ini. Nah, kita lihat bahwa jarak antara inti atom Li ke elektron kulit terluar dengan K, inti atom K, dengan elektron pada kulit terluar, itu ternyata lebih jauh jarak antara K dengan Li. Seperti itu. Hal ini karena apa? Nah, kalian lihat jumlah kulitnya, ya kan? Jumlah kulitnya semakin bertambah. Li itu kulitnya cuma ada 2, K kulitnya ada 4. Berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom itu makin besar karena apa? Karena seperti yang dibilang Mas Angga tadi ya, karena bertambahnya jumlah kulit atom seperti itu. Maka kalau kulitnya semakin kecil atau periodenya semakin kecil, kan berarti
seri-seri atomnya juga akan lebih kecil. Kita lihat lagi ini, ya kan? Nah, ini golongan 2 juga seperti itu kan, dari atas ke bawah maka akan semakin besar. Yang lain juga akan kecenderungannya juga seperti itu. Nah, itu adalah jari-jari atom dalam satu golongan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dalam satu periode, periode itu kan bacanya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Oh. Dari kiri ke kanan itu R-nya makin kecil. Kenapa? Silakan dijawab. Selain Mas Angga, ya, yang lain silakan mengungkapkan pendapat kalian. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jarinya akan semakin kecil. Karena Saya, Pak. ini, Yusuf, oke, Najib. Ya. Karena jumlah kulit sama, tapi atom bertambah Kan besar. posisinya TV ini kan Oke, jumlah kulit sama tapi Inti atom bertambah besar. oke, sip. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil karena apa? Jumlah kulit sama, intinya semakin besar. Maksudnya apa? Kita lihat yang dalam satu periode. Contohnya lagi adalah, contohnya kita pakai apa? Li, nomor atomnya 3, tadi ya, 1s2, 2s1, sama neon. Nomor atomnya 10, ya kan? Nomor atomnya 10 berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sama-sama ada jumlah kulitnya, ada jumlah kulitnya ada 2, ya. Neon juga jumlah kulitnya ada 2. Nah, sekarang inti atomnya bagaimana? Ada berapa? Kita mengabaikan neutron ya. Kita mengabaikan neutronnya. Kita lihat apa namanya? Protonnya aja kayak gitu. Li seperti ini. Ini intinya ada 3 proton kan? 1, 2, 3 seperti ini. Ini 3 proton. Dan ada 2 kulit. 1, 2. Ini kan, ini Li. Sekarang kalau neon. Neon itu ada 10 proton pada intinya. Berarti kita buat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Nah, ini neon. Kita lihat inti neon dengan inti Li itu lebih besar inti neon, karena intinya itu lebih besar yang neon, maka jari-jari Li itu lebih besar daripada jari-jarinya neon, seperti itu. Makanya dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Jumlah kulitnya sama-sama 2, tapi inti atomnya berbeda. Inti atom Li itu lebih kecil daripada inti atom Ne. Semakin besar inti atom, ya kan? Berarti dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jarinya makin kecil. Karena apa? Karena dengan jumlah kulit sama, ya seperti yang dibilang Mas Najib, jumlah kulit sama, muatan inti atau inti atomnya semakin besar. Apa akibatnya jika inti atom semakin besar? Jika inti atom semakin besar, maka gaya tarik inti itu makin kuat. Karena gaya tarik inti makin kuat, maka jari-jarinya akan mengecil, ya, gitu. Dengan jumlah kulit yang sama, dengan inti atomnya semakin besar dari kiri ke kanan, ya kan, maka gaya tarik intinya juga akan semakin kuat. Kalau gaya tarik intinya semakin kuat, maka jari-jarinya akan mengecil.
Gaya tarik inti maksudnya gimana? Kan inti atom itu ada proton sama neutron. Protonnya itu positif, neutron itu netral. Kalau proton itu positif, ya kan, sementara di kulit atom itu ada elektron, ya kan, ketika protonnya semakin banyak, ya, dengan kulit yang sama, maka inti atom yang bermuatan positif karena proton tadi akan semakin kuat menarik elektron, ya kan? Karena dia semakin kuat menarik elektron, maka elektronnya akan bertambah dekat. Kayak gitu. Semakin dekat berarti jaraknya akan semakin kecil, seperti itu. Beda dengan Li, sama-sama dengan dua kulit, ya kan? Sama-sama dengan dua kulit, tapi dengan inti yang lebih sedikit, ya. Kulitnya sama, karena intinya lebih sedikit, maka daya tarik intinya juga akan semakin lemah atau semakin kecil. Karena jaraknya intinya itu semakin kecil, intinya itu muatan intinya itu kecil, maka gaya tariknya akan melemah. Karena melemah berarti jaraknya akan semakin lebih jauh, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari jari-jari atom ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin simpan buat nanti, kita lanjutkan lagi, ya. Selanjutnya, setelah jari-jari atom, nah, jari-jari atom ini adalah kunci sebelum kita mempelajari sifat keberedikan unsur yang lainnya. Ya, dari jari-jari atom ini kalian ingat dan kalian pahami dulu, ya kan? Dari atas ke bawah itu semakin besar, dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Ingat itu. Dari atas ke bawah semakin besar karena kulit atomnya itu bertambah banyak, semakin banyak kulit, maka jarinya akan semakin besar. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena apa? Karena kulitnya sama atau periodenya sama, tapi muatan intinya semakin bertambah. Kalau muatan intinya semakin bertambah, maka akan memperpendek jarak antara inti dengan elektron. Itu. Yang selanjutnya adalah energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Energi yang diperlukan untuk melepas elektron pada kulit terluar. Nah, energi ionisasi yang kecil itu berarti dia mudah melepas elektron. Energi ionisasi yang besar berarti dia susah melepaskan elektron. Dia butuh energi yang lebih banyak. Nah, energi ionisasi itu adalah apa ya, kayak nanti ada hubungannya sama keadaan cinta kalian nanti ya, energi ionisasi itu. Nah, kita lihat energi ionisasi kecenderungannya dari atas ke bawah dalam satu golongan. Lihat, dalam satu golongan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, H sampai CS ini, energi ionisasinya itu semakin kecil, ya kan? Ya kan? Dari atas ke bawah dia semakin kecil. Berarti yang besar yang mana? Ada di atas seperti ini, ya kan? Nah, sekarang dalam satu periode, kita lihat dalam satu periode kecenderungannya. Ingat saya bilang kecenderungan. Kecenderungan itu artinya apa? Kecenderungan itu artinya adalah dia cenderung naik atau cenderung turun. Jangan lihat datanya berubah-ubah, tapi lihat kecenderungannya naik atau turun. Nah, dari kiri ke kanan, lihat antara dari Li sampai Ne, itu kecenderungannya naik apa turun? Naik, Pak.
naik ya, dari Li 520, 900, turun kan sih, terus naik lagi, tapi cenderungnya adalah naik. Berarti grafik dari energi ionisasi adalah seperti ini, ke atas dan ke kanan. Ini grafik dari energi ionisasi. Kalau jari-jari atom tadi kan ke kiri dan ke kiri dan ke bawah. Tapi kalau energi ionisasi itu ke atas dan ke kanan. Gitu. Nah, ini cenderungannya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa energi ionisasi dalam satu golongan kok turun? Ini jari-jari atom kan energi jari-jari atomnya bertambah. Tapi energi ionisasi itu dari atas ke bawah itu semakin turun. Kenapa? Ya, yang perlu kita tanyakan kan itu. Dalam satu golongan energi ionisasi turun. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya turun. Kenapa? Hubungannya dengan jari-jari atom tadi. Ingat definisi energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya turun. Kenapa bisa turun? Itu yang menjadi pertanyaan. Coba silakan. Oke, Najwa. Karena jarak elektron valensinya kan makin jauh, sehingga gaya tarik muatan intinya makin kecil. Terus elektronnya semakin mudah untuk ditarik, jadi elektron ionisasinya semakin kecil. Oke, terima kasih ya. Karena muatan intinya makin kecil ya tadi ya. Jaraknya semakin besar, jadi mudah ditarik. Biasanya mungkin dengan grogi ya, kayak gitu. Bahasanya mungkin bisa diperbaiki. Mudah melepas mungkin maksudnya Najwa ya. Oke, kita lihat antara Li sama K lagi. Gampang lihat itu. Yang lain nanti kita coba ya. Li 3, ya kan? 1s2, 2s1. Kemudian K. Sudah jelas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. Kita lihat Li itu memiliki ya, ada 2 kulit. Antara K satu, 2, 3, 4. Nah, dari ini. Pada kulit terluarnya juga hanya ada 1 elektron. Ini. Ini tuh kayak hubungan kalian, ya, itu. Hubungannya berhubungan dengan jarak, ya kan? Li, jarak Li dari jari Li itu lebih kecil daripada jari-jari K. Karena ini toh, jari-jari Li lebih kecil daripada jari-jarinya K. Nah, jari-jari yang lebih kecil ini, ya kan, akan lebih kuat menarik elektron pada kulit terluarnya, ya kan? Karena mereka dekat, ya kan? Karena mereka itu dekat, maka mereka akan lebih sering bertemu, ya kan? Karena mereka lebih sering bertemu, maka ikatannya juga akan semakin lebih kuat. Makanya mereka akan lebih susah untuk putus seperti itu. Nah, karena mereka lebih susah untuk putus, maka energi ionisasi dari Li itu lebih besar daripada energi ionisasi dari K. Nah, jika ini gimana? Jika ini jaraknya itu ada
1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas ya, jaraknya itu 4 kelas. Sementara Li ini jaraknya cuma 2 kelas. Lebih dekat, ya kan? Lebih dekat Li daripada K. Nah, karena jaraknya ini 4 kelas, maka dari elektron terluar untuk menemui inti atom, ya, untuk bertemu dengan inti atom, itu lebih susah, ya kan? Dia terhalangi oleh 3 kelas yang lain, ya kan? Karena dia terhalangi oleh 3 kelas yang lain, maka ikatannya akan lebih, daya tariknya maka akan lebih lemah. Karena lebih lemah, maka elektron pada kulit terluarnya ini akan lebih mudah lepas, lebih mudah diambil oleh orang lain, ya kan? Karena lebih mudah diambil, lebih mudah dilepas, itu berarti energinya lebih lemah, seperti itu. Sama halnya kayak kalian, ya kan? Kalau kalian dalam satu kelas, ya kan, atau beda kelas, dengan intensitas bertemu yang lebih sering, itu kecenderungan untuk putusnya itu lebih besar apa lebih susah, kira-kira? Dalam satu kelas dengan beda kelas, itu intensitas putusnya lebih mudah yang mana? Beda kelas, Pak. Kelas. Kenapa bisa kelas? Pengalaman ya? Kan jauh, Pak. Oh, jauh. Video call bisa, Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau jaraknya semakin dekat, semakin sering bertemu, itu ikatannya akan apa namanya? Ikatannya akan lebih kuat. Jadi untuk dia melepas, ya kan? Dia untuk melepas itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Dalam satu kelas ya. Pun aku putus juga mau kaca-kancane kan. Kalau dia mau kaca-kancane kan jadi ewo, ya. Jadi nggak putus sih, nunggu kalau udah lulus saja gitu. Kalau udah lulus itu kan jaraknya jauh, ya kan? Antar kota, antar provinsi kan. Semakin jauh dari pandangan, ya kan? Semakin mudah digoda oleh orang lain, ya kan? Digoda sedikit, dia akan lepas. Seperti itu. Digoda sedikit itu artinya adalah energi yang dibutuhkan itu sedikit. Butuh energi sedikit aja untuk putus. Kalau di kelas kan energinya banyak. Ngomong kayak kancane lah, apalah. Jadi meskipun tidak suka harus tetap dipertahankan untuk kehidupan SMA yang tetap baik ya, kayak gitu. Nah, itu energetisasi dalam satu golongan. Jarak itu sangat berpengaruh. Ingat, semakin jauh jaraknya, semakin mudah melepas. Semakin mudah itu berarti energi yang dibutuhkan itu semakin kecil. Tadi ya, Li sama K. Li butuh energi 520 untuk melepaskan elektronnya, ya kan? Sementara K hanya butuh 418, selisih 100, ya kan? Semakin besar jari-jari atom, semakin mudah pula dia melepaskan elektronnya. Ya kan? Nanti kalau jari-jarinya lebih besar lagi, dia lebih mudah lagi dia dalam melepaskan elektronnya. Semakin mudah itu energi ionisasinya semakin kecil, semakin sulit energi ionisasinya itu semakin besar. Maka gambarnya tadi itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu cenderungannya kayak gini. Dari ini artinya apa? Yang besar yang mana? Yang besar itu yang atas, yang bawah ini kecil. Atas ini besar. Nah, sekarang dalam satu periode. Dalam satu periode ini lebih kompleks. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, energi ionisasinya itu makin besar. Kenapa? Bahkan ada yang mau ngomong, pakai analogi kalian sendiri nggak apa-apa, gitu ya. Saya tadi hubungan dengan jarak. Nah, sekarang kalau energi ionisasi dari kiri ke kanan, dari Li ke Ne semakin besar, karena apa? Karena jari-jari atomnya makin kecil. Jari-jari atomnya makin kecil. Oke. Lalu hubungannya? Gaya tariknya makin besar. Gaya tariknya makin besar. Oke, ya, sip.
Oke, karena jari-jari atomnya itu semakin kecil dalam satu periode itu kan jari-jarinya makin kecil. Kita bayangkan Li sama nggak usah gambar Li lagi lah ya. Gambar Ne aja. Ne 10. 1s2, 2s2, 2p6. Ini toh Li tadi kan ini ada elektron ya. Sementara Ne ada 10 elektron, kulitnya juga ada 2. Kita gambar kulit luarnya aja. Kedua ini yang lebih besar karena ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, elektronnya ada 8. 1 2 6. Ini jari-jari Li itu lebih besar daripada jari-jarinya Ne karena tadi ya dengan kulit yang sama muatan inti Ne lebih banyak, maka jari-jari Ne-nya akan lebih kecil. Nah, jari-jari yang lebih kecil tadi, maka muatan intinya dengan jumlah kulit yang sama, maka elektron pada kulit terluarnya akan lebih susah terlepas. Bayangannya seperti ini. Ini dalam kulit yang sama kan? Dalam kulit yang sama itu dalam kelas yang sama. Li ini punya 2 teman baik, ya kan? Sementara Ne, ya kan? Ne ini memiliki berapa berarti? 9 teman baik, ya kan? Memiliki 9 teman baik. Nah, kecenderungan untuk putusnya itu akan lebih sulit putus dengan Ne daripada putus dengan Li. Kenapa? Karena Ne itu temannya lebih banyak, ya. Nah, diputus kue bakal diroyok wong songo. Kalau Li kamu cuma bakal diroyok orang 2 kayak gitu kan. Jadi kamu lebih susah melepaskan Ne daripada kamu lebih susah melepas elektron Li kayak gitu, ya. Energi ionisasi dari Li lebih kecil daripada energi ionisasi dengan Ne, ya. Jadi kalau kulit, bayangannya ini kalau dalam satu periode itu di kelas yang sama. Kamu mau mutus Li sama kamu mau putus dengan Ne kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira analoginya seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu di energi ionisasi ini? Saya suka menerangkan energi ionisasi karena hubungannya dengan orang putus soalnya. Silakan yang mau ditanyakan energi ionisasi. Mungkin ada penjelasan saya yang masih belibet, tanyain aja. Yuk, monggo. Yuk, mikrofon tuh, Mak. Yang mau ditanyakan dari jari atom, energi ionisasi hubungannya dengan jarak, ya. Semakin jauh jaraknya maka akan semakin mudah melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, maka energi ionisasinya berarti akan semakin kecil. Nah, semakin susah dia melepaskan elektron karena jari-jari atomnya semakin kecil, maka energi ionisasinya akan semakin besar. Ya, jadi Saya Pak. Ya, gimana Cara menentukan ya, Mas Andri? ionisasi 1, 2, 3 pada satu unsur, Pak. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Nah, itu belum sih sebenarnya, tidak apa-apa. Nah, energi ionisasi ini dapat digunakan untuk menentukan ini tambah.
energi ionisasi itu dapat digunakan untuk menentukan golongan suatu unsur. Nah, ini energi ionisasi itu dapat kan untuk menentukan golongan. Kita tahu misal Ne, ojo Ne lah, kangelan Ne. Al, Al. Nomor atomnya 13. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kebanyakan. 3s2, benar ya? 3p1. Nah, ini. Dia punya 13 elektron, di mana 13 elektron itu punya energi ionisasi masing-masing. Maksudnya punya energi ionisasi masing-masing itu dia dapat melepaskan ke 13 elektronnya. Bisa ya. Bisa itu artinya bisanya mudah atau susah. Nah, Al punya 13 elektron itu berarti dia akan memiliki 13 energi ionisasi. Kan tadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron pada kulit terluar. Nah, kalau dia punya 13 elektron, berarti dia akan memiliki 13 energi ionisasi, di mana yang disebut dengan energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, sampai dia memiliki banyak elektronnya berapa. Berarti kalau Al ya sampai energi ionisasi ke-13. Energi ionisasi itu memiliki masing-masing. Misal untuk energi ionisasi pertama, energi ionisasi pertama nilainya adalah 100. Ini misal aja. Kemudian energi ionisasi kedua nilainya adalah 200. Energi ionisasi ketiga nilainya adalah 300. Kemudian energi ionisasi keempat nilainya adalah 2.500 dan seterusnya. Nah, dari tingkatan energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini kita bisa mengetahui Al ini nanti masuknya adalah golongan berapa. Ya. Dari mana? Kita lihat lonjakan energi ionisasinya. Ya kan? Dari 100 ke 200 itu selisihnya cuma 100. 200 ke 300 itu selisihnya 100. 300 ke 2500 selisihnya adalah 2200. Kan? Terus lagi ini misal 5000. Berarti selisihnya adalah 2002. Nah, ini kan selisihnya sangat tinggi, ya kan? Nah, 100 itu mudah, berarti dia elektronnya mudah bisa lepas ya. Kemudian 200, 2 elektron bisa lepas. Oke, 300, 3 elektron bisa lepas. Oke. Sekarang mau melepas elektron keempat, itu 2500 kan terlalu besar. Lonjakan energinya terlalu besar. Maka energi ionisasi Al itu cuma cukup sampai energi ionisasi ke 3. Mandek di sini. Stop yang dilepas. Ya. Yang dilepas itu hanya sampai 3 elektron. Mau melepas 4 elektron itu terlalu besar energinya. Sudah 2000, sudah 3000, 4000 itu energi ionisasi yang terlalu besar, terlalu banyak yang dibutuhkan. Gitu. Sehingga karena hanya sampai energi ionisasi tingkat ketiga, berarti nanti masuknya ya karena sampai energi ionisasi ketiga, maka dia nanti akan masuk ke golongan 3A. Itu Mas Angga. Jadi kalau dia misal dari 100 ya, misal dari 100 ini, kemudian energi ionisasi keduanya sudah 2000. Selisihnya kan 1900. Sudah terlalu banyak selisihnya. Kemudian energi ionisasi ketiga adalah 2500 ya. Terus naik, tapi lonjakan yang dari 1 ke 2 itu lonjakannya terlalu besar ya,
Berarti dapat kita katakan bahwa unsur itu hanya dapat melepaskan satu elektronnya saja. Karena dia hanya dapat melepaskan satu elektronnya, maka dia masuknya adalah golongan 1A seperti itu. Nah, tapi Al ini dia dapat melepaskan sampai 3 elektronnya. Karena dia dapat melepaskan sampai 3 elektronnya, maka dia masuknya adalah golongan 3A. Manakah yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Gimana saja yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja. Oh, apa namanya? Ewo. Cobalah ya, saya beri contoh. Biasanya soal kalau mau saya buat ulangan soal. Oke, energi ionisasi dari X itu dia memiliki energi ionisasi sebagai berikut ya. 498 yang 1011 ya, 4244 yang 70 energi ionisasi pertama dari X itu adalah sekian. Berarti X ini golongan berapa? Nah kan jawab golongan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, Pak. Golongan berapa? 3A. Golongan 3A ya. Apa? Nah ini kita lihat selisihnya aja itu kan 059 ke 100. Ini berapa? 100-an lah ya. 100-an itu kan. Ini berapa? Ntar berapa ini? 100, ya kan? Tapi dari 1.300 ke 5.200 itu sudah hampir 4.000, ya kan? Ini 3.900 sekian, ya kan? Jaraknya ini terlalu jauh, ya kan? Ketika jaraknya itu terlalu jauh, berarti dia stopnya itu hanya sampai di saja. Sampai energi ionisasi ketiga. Karena dia itu energi ionisasi ketiga, berarti dia masuknya golongan 3A. Lalu ada pertanyaan berlanjut lagi. Ion yang terbentuk ion apa? Karena dia dapat melepaskan 3 elektron, berarti dia akan membentuk. Nah, kalau melepas elektron itu dia nanti positif apa negatif berarti? Melepas elektron akan membentuk ion positif apa ion negatif? Misalnya kaget. Mendengar.
Ya, kalau dia melepaskan dapat melepaskan sampai 3 elektron, berarti dia dapat membentuk ion apa? Positif apa negatif? Positif, Pak. Positif berapa? 3. 3. 13. Atau 3 plus atau plus 3. Karena dia dapat melepaskan 3 elektronnya. Kalau dia dapat melepaskan 4 elektron, ya plus 4. Tapi susah. Misalnya melepas elektron itu sampai 4 atau 5 nih, Mas. Oke, itu adalah energi ionisasi dan penentuan golongan dengan energi ionisasi. Terima kasih Mas Angga atas pertanyaannya. Ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan. Kalau energi ionisasi tadi kan energi yang dibutuhkan. Tapi kalau afinitas itu adalah energi yang dilepaskan ketika suatu atom itu menerima elektron. Semakin besar afinitasnya, maka dia akan semakin mudah menangkap elektron. Nah, afinitas yang semakin besar, kalian lihat apa sih afinitasnya? Afinitas besar. Nah, afinitas besar itu berarti semakin negatif. Nah, berarti yang paling besar afinitasnya di unsur ini, di tabel periodik ini, siapa berarti? Afinitasnya yang besar adalah afinitas besar, itu berarti dia energinya semakin negatif. Semakin negatif itu berarti semakin besar melepaskan energi. Berarti afinitas yang besar ini berarti adalah apa? Kalau kalian sudah pernah membuka slide saya, jawabannya yang paling besar ini adalah min 349, itu ada di CL. Afinitasnya itu ada di CL. Nah, oke, belum. Afinitas saya jelaskan sebentar karena ini ya tetap perlu kalian pahami, cuma tidak sejelas atau sepanjang energi ionisasi tadi. Afinitas dalam satu golongan dari atas ke bawah itu dia akan semakin kecil. Kita lihat afinitas dari hidrogen sampai cesium ini, afinitasnya semakin kecil. Berarti gambar grafiknya nanti adalah ke atas. Dan dari kiri ke kanan itu afinitasnya semakin besar. Jadi energi yang dilepaskan ketika dia menerima elektron itu adalah semakin besar. Atau semakin mudah dia dalam menangkap elektron. Afinitas besar semakin negatif, jadi semakin mudah menangkap elektron. Itu afinitas. Oke, afinitas elektron ini biasanya ini adalah untuk unsur-unsur golongan apa ya? Umumnya itu golongan 5A sampai golongan 7A. Mana golongan 7A ini memiliki afinitas terbesar. Afinitas terbesar berarti dia semakin mudah menerima elektron. Jadi ketika dia menerima elektron, energinya yang dilepaskan itu semakin besar. Oke, ini afinitas. Kita lanjut lagi. Nah, langsung di sini aja yang tanya. Keelektronegatifan. Bedanya keelektronegatifan dengan afinitas itu apa? Kalau afinitas itu hubungannya dengan energi, ya. Energi yang dilepaskan. Kalau energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan atau diserap ketika melepas. Afinitas itu adalah energi yang dilepaskan ketika menerima elektron. Ya.
ionisasi itu butuh energi untuk melepas, kalau afinitas itu adalah melepas energi ketika menerima elektron. Nah, kalau di elektronegatifan itu hubungannya hanya dengan kecenderungan, kemampuan saja, kemampuan untuk menarik elektron. Jadi nggak ada hubungannya dengan energi yang dilepas berapa, energi yang diterima berapa, itu nggak ada. Elektronegatifan itu berhubungan dengan kemampuan suatu unsur, suatu atom untuk menerima atau menarik elektron. Semakin besar keelektronegatifannya, semakin mudah dia menarik elektron. Nah, keelektronegatifan ini itu memiliki sebuah skala yang dinamakan skala Pauling. Pauling scale, skala Pauling, di mana Pauling itu mengukur unsur-unsur berdasarkan kecenderungannya dalam menangkap elektron. Ternyata ditemukan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar itu adalah F. Maksimum 3,98. Ini adalah afinitas keelektronegatifan terbesar dimiliki oleh fluorine. 3,98 atau biasanya dibulatkan menjadi 4,0. Itu keelektronegatifan terbesar. Semakin besar nilai keelektronegatifanya, berarti dia semakin mudah menarik elektron. Artinya dia itu di kalangan elektron dia yang paling populer. Ya, semakin populer berarti keelektronegatifanya semakin besar. Semakin mudah dia menangkap elektron. Nah, kecenderungannya gimana dalam satu golongan? Kita lihat dalam satu golongan ternyata keelektronegatifannya itu semakin kecil. Nah, ini. Lihat golongan 1A ini dari hidrogen sampai francium ya, Fr. Itu ternyata Fr memiliki keelektronegatifan 0,79, kecil. Maka terus dari kiri ke kanan ternyata keelektronegatifannya semakin besar. Berarti kecenderungan dari keelektronegatifan ini bentuknya nanti adalah ke atas dan ke kanan. Di mana yang paling kanan, yang paling besar itu adalah F, yang paling kecil berada di sebelah kiri bawah itu adalah F. Nah, ini adalah min, sementara F ini adalah max. Keelektronegatifan. Elektronegatifan ini kita nggak bisa melihat dari jari-jari atom lagi. Ya, ini hubungannya udah berdasarkan hasil percobaan. Nah, sifat kelogaman. Sifat kelogaman yang ada di buku paket kalian di halaman depan. Logam itu bentuknya mengkilap, ya kan, padatan, dia mengkilap, ya kan? Sementara non logam itu bentuknya macam-macam ya. Kalau logam itu jelas bentuknya padat. Ada juga yang cair. Yang cair itu cuma raksa. Kalau non logam itu bisa padat, bisa cair, bisa gas. Nah, kalau kalian lihat tabel periodik kalian, tabel periodik yang baik, nah, itu memiliki bentuk tabel periodik seperti yang ada di halaman 82. Logam, metaloid, non logam. Kalau di slide saya itu ya ada di sini. Ini saya dekat aja biar. Oke, ini yang masih bersih. Nah, tapi periodik unsur ya. Golongan 1A, alkali, logam alkali dan alkali tanah. Ini kan ada namanya logam ya. Jadi dia padat. Ini logam, ya kan? Kecuali hidrogen. Ini pengecualian. Ya. Kemudian semua unsur transisi yang berwarna kuning sama oranye sama hijau keabu-abuan ini itu semuanya adalah logam. Semuanya logam. Kemudian Al, Ga yang seperti tangga, nah, ini adalah masuknya juga logam.
Nah, yang bentuknya tangga ini dari B, S, I, G, E, A, S, S, B, T, E, dan P, O, ini masuknya adalah metaloid atau semi logam. Nah, kemudian di kanannya tangga itu, tangga metaloid, itu masuknya adalah non logam. Nah, jelas gambarnya enak ini. Ini adalah logam. Logam diberi tangga metaloid. Kemudian sebelah tangga metaloid sebelah kanannya itu adalah non logam. Itu adalah sifat logam dan sifat non logam. Jadi sudah kelihatan kalau tabel periodik kalian gambarnya seperti ini, itu enak. Mana yang logam tahu, mana yang non logam tahu, mana yang metaloid tahu. Biasanya yang sering dilupakan itu adalah bagian metaloid. Boron, silikon, germanium, arsenik, antimon, telurium, dan polonium. Itu masuknya metaloid atau semi logam. Nah, itu pemanfaatannya dalam dunia kelistrikan itu sangat besar, terutama silikon. Di mana silikon itu adalah komponen utama yang dapat mengoperasikan smartphone yang kalian pakai sekarang. Silikon itu yang dimaksud di sini bukan silikon yang ada di casing HP kalian ya. Karena casing HP kalian itu sebenarnya karet bukan silikon. Nah, siapa yang pertama kali mengungkapkan bahwa itu silikon? Silikon itu ada di mana? Silikon itu ada pada pasir. Pasir itu memiliki kandungan silikon yang banyak. Oleh karena itu silikon kemudian diubah menjadi ada silikon. Pasir itu adalah bahan utama membuat gelas-gelas kaca. Seperti itu. Kalau kalian tahu lagu gelas-gelas kaca itu adalah aplikasi dari silikon. Oke, itu adalah sifat kelogaman. Logam sama non logam. Logam itu berada di sebelah kiri pada tabel periodik unsur. Metaloid adalah tangga yang memisahkannya. Dan non-logam itu adalah unsur-unsur yang ada di sebelah kanan dari tabel periodik unsur. Nah, ini tadi ya kecenderungan dari penulisan. Ada bingung kayak gini. Saya punya singkatan. Oke. Selendungan ke kiri dan ke bawah. Nah, ke kiri dan ke bawah itu singkatannya adalah jalobarepos. Apa itu jalobarepos? Ja itu adalah jari atom. Ya. Lo itu adalah kelogaman. Ba itu adalah basa. Re itu adalah reduktor. Siapa ya? Saya lupa. Pos. Pos itu adalah elektropositif. Ke elektropositifan. Jalobarepos. Ya. Jari-jari, sifat kelogaman, sifat basa, reduktor, dan elektropositifan. Nah, ini sebenarnya kita bahas nanti di kelas 12. Ya, basa, reduktor, elektropositifan. Utamanya adalah jari-jari kelogaman ini dulu kalian pahami. Kan tadi benar ya, logam itu berada di sebelah kiri. Ya. Kemudian yang ke atas dan ke kanan itu adalah afnepot. Ya, mana af itu adalah afinitas elektron. Ne-nya itu apa? Ke elektronegatifan. Dan pot itu apa? Potensial ionisasi atau energi ionisasi. Yang tadi itu benar, afinitas ke atas ke kanan, ke elektronegatifan ke atas ke kanan juga, potensial ionisasi ke atas dan ke kanan. Nah, ini yang perlu kalian pahami untuk kelas 10, jalobarepos sama afnepot. Nanti ada tambahan lagi tapi itu tidak kita bahas sekarang. Namanya
sifat-sifat itu dulu ya. Ciri-ciri energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, dan sifat kelogaman. 5 itu. 5 dari sifat keperiodikan unsur. Untuk kereaktifan dan lain sebagainya, kalian bisa pahami melalui materi yang ada di buku paket. Untuk titik leleh dan titik didih ini juga sifat keperiodikannya nggak benar-benar yang teratur kayak gitu, cuma dia bisa naik dan turun. Maka dari itu yang itu mungkin kita bahas lain kali, mungkin di chat bisa saya bahas seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari apa namanya sifat keperiodikan unsur ini? Lima sifat keperiodikan unsur, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya cek apakah ada yang chat. Ternyata tidak ada yang bertanya. Silakan, jangan malu-malu. Untuk kereaktifan dan lebih dan leleh, kalian coba baca yang ada di buku paket ya. Kalau kalian belum paham nanti bisa tanya sama ya kereaktifannya. Karena kereaktifan itu berdasarkan logam sama non logam itu beda kereaktifannya nanti. Yang perlu utamanya 5 ini yang harus kalian kuasai dulu, ciri-ciri energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, dan sifat kelogaman. Mana yang logam, mana yang non logam itu yang kalian harus dulu. Kok mati? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang menyalakan? Silahkan ditanyakan. Tidak perlu sungkan, tidak perlu takut. Saya nggak nyopot. Office ini ya. Ya, tidak ada pertanyaan, jadi siap. Nanti kalian coba kerjakan buku paket halaman 94, uji pemahaman 2.8. Ya. Minggu depan kita penilaian harian 2 apa 3. Nah, penilaian harian sifat keperiodikan unsur ya. Kandani kok. Kandani apa Mbak Foni ya? Oh ya, minggu depan kita penilaian harian sifat keperiodikan unsur. Nah, sebelum kalian bisa melakukan sifat keperiodikan unsur itu, kalian harus bisa menentukan golongan sama periodenya terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu kalian kuasai. Oke, saya beri contoh aja kepada kalian. Buka buku paket kalian halaman 94, uji pemahaman 2.8.
2,8. Nah, kalian lihat nomor 4. Kita bahas sebentar. Ya, sebelum pulang. Oke, ini uji pemahaman 2.8 itu nama nomor 4. nama perusahaannya. Mohon maaf ya, banyak backsound. Tenaga kerjanya siapa namanya? Oke. Yang diketahui apa? Yang diketahui kita punya unsur X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ya. X1 nomor atomnya adalah 17. X2 nomor atomnya adalah 19. X3 nomor atomnya 9. X4 nomor atomnya 11. X5 nomor atomnya 3. X6 nomor atomnya 16. Langkah pertama adalah kalian harus bisa menentukan golongan dan periodenya dulu. Dari mana? Dari konfigurasi elektron. X1 17. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, 2. Nah, berarti ini golongan berapa? 2 tambah 5 berarti itu 7. A. Periode berapa? 3. Berarti periode 3. Kemudian X2. X2 ini 19. Ya kan? Maka konfigurasinya sama. 4S1. Maka dia golongannya adalah 1A periode 4. X3. Nomor atomnya 9. 1S2, 2S2, 2P5. Ini dia golongannya 7A kan? Periode 2. X4 11. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ya kan? Berarti golongannya adalah 1A, periodenya 3. X5, nomor atomnya 37. Ini kalau disingkat, itu adalah kripton, nomor atomnya 36. Ya kan? Setelah kripton berarti adalah 5S. Maka dia nanti golongannya 5A, periodenya. X6, 16. 16 itu kalau disingkat adalah neon. Yang itu 10, berarti lanjutnya adalah 3S2, 3P4. Maka dia akan golongan 6A, periode 3. Nah, setelah seperti ini, kalian buat tabel periodik sederhana. Misalnya sederhana itu dibuat, ya inilah 1A. 2A. Pak, maaf Pak. Pak. Ya, gimana Mas Indrawan? Yang 37 golongannya emang 5A, Pak? Oh iya, maaf, 1A. Ya, terima kasih Mas Indrawan. Oke, saya tak kira Iya, sama-sama. Oke. Kalian buat tabel periodik sederhana. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ini ya. Kemudian periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan tadi datanya. X1, 7A, periode 3. 7A, 8 aja. 7A, periode 3. Berarti di sini X1. Ya kan? Kemudian X2, 1A, periode 4. 1A, periode 4. X2. X3, 7A, periode 2. 7A, periode 2. Ini X3. X4, 1A, periode 3. X4. Gitu. Kemudian X5, 1A, periode 5. X5 ya. Kemudian X6, 6A, periode 3. 6A, periode 3 sini. Oke, X6. Nah, ini. Cara yang ditanyakan. 4A. Yang A. Mana yang logam, mana yang non logam? Ya kan, pertanyaannya adalah mana yang logam dan mana yang non logam. Ingat, logam itu ada di sebelah kiri pada tabel periodik unsur dengan tangganya. Nah, ini tangganya itu berarti di golongan 3A berarti ya. Nah, ini 3A, 4A. Berarti yang masuk logam
Yang logam mana aja? Berarti yang logam adalah I. Berarti masuknya unsur logam. Gitu. 6A dan 7A ini berarti adalah non-logam. Ini yang A. Karena yang B. Urutkan jari-jari atom dari kecil ke besar. Nah, oke. Ingat jari-jari atom. Jari-jari atom kecenderungannya adalah ke kiri dan ke bawah. Berarti yang paling kecil siapa dulu? Maaf, Pak. X3. Itu yang Kenapa? X3 di 7A, Pak. X3 di 7A. Oh iya, ya. Melencar ya. Iya. Oh, X3 di 7A periode 2. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Oke, sip. Oke, lanjut. Jari-jari atom. Yang paling kecil berarti siapa dulu? X3, Pak. X3, Pak. X3. Ya berarti di paling kanan atas ya. Berarti X3 dulu. Setelah itu X1. X1 ya. Karena berarti kan dari kanan ke kiri dulu ya. Kanan ke kiri. Terus kembali ke kanan ya. Jangan, berarti nanti kalau jari-jari atom dan lain itu kayak gini buatnya. Ya nanti membuat urutannya itu ya pokoknya gitu, pokoknya dari kanan ke kiri, terus kanan ke kiri lagi, nggak mengular ya, gitu. Benar X3, setelah X3 adalah X1, kemudian X6 ya, X6, X4, X2, dan X5 itu yang paling kanan, ke kiri, dan ke bawah. Itu adalah jari-jari atom. Sekarang selanjutnya, urutkan harga energi ionisasi dari kecil ke besar. Yang ditanyakan cuma X2, X4, dan X5. Maaf, saya tidak membaca soal. Tapi benar yang B. 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang C. X2, X4, dan X5. Energi ionisasi itu ke atas dan ke kanan. Dari yang kecil dulu. X2, X4, X5. Manakah yang lebih kecil? X5, Pak. Oke, X5 dulu ya, dari yang paling bawah. Kemudian X2, yang paling besar adalah X4. Sip. Nah, yang D. Ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan. Itu ke atas dan ke kanan lagi. Jadi X1, X3, dan X6. X1, X3, dan X6. X6, X1, X3. Ya, dari bawah dulu ya. X6 dulu, ya kan? X1 baru X3 yang ke elektronegatifnya paling bisa mengular kayak gini ya. Pas. Sip. Kereaktifan X2, X4, dan X5. Kereaktifan ini, nah, saya tulis di sini aja sekalian. Kalau dia itu logam, golongan logam, itu dari atas ke bawah itu semakin reaktif. Kalau dia itu golongannya non logam, itu dari bawah ke atas. Di atas ke bawah sama dari bawah ke atas. Karena yang ditanyakan adalah kereaktifan untuk X2, X4, dan X5. Dari yang paling reaktif. X5, X2, X4. Oke, dari yang paling reaktif itu dari yang paling reaktif itu dari X5, X2, baru X4. Sip. Sekarang yang terakhir. Urutkan kereaktifan dari yang paling tidak reaktif, X1, X3, dan X6.
Oke, yang F, reaktifan, ketidakreaktifan ya. Kereaktifan dari yang paling tidak reaktif. X1, X3, dan X6. X1, X3, dan X6. Dari yang paling tidak reaktif. Mana dulu? Ingat kalau non-logam, itu ke atas dan ke kanan reaktifnya. X6, X1, X3. Ya, X6, X1, dan X3. Terima kasih. Nah, itu adalah cara ketika kalian mengerjakan soal sifat keperiodikan unsur. Kalian disuruh ada beberapa unsur, nggak tahu unsurnya apa, cuma diketahui nomor atomnya. Kalian buat konfigurasi, tentukan golongan dan periode, baru kalian urutkan sesuai dengan permintaan pada soal. Gitu. Ya. Kembali lagi ketika kalian mengerjakan soal, baca soal baik-baik, tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dua itu ketika kalian bisa menuliskan dua itu, insya Allah kalian nanti bisa mengerjakan. Misalkan kalian sudah memahami dulu maksud soal. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ya, terima kasih atas antusiasmenya, atas diskusinya. Jadi juga sudah mengerjakan soal pemanasan juga hasilnya sudah lumayan. Tinggal kalian lebih baik lagi, diperbaiki lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa minggu depan kita penilaian harian sifat keperiodikan unsur. Ya, siapkan nanti soalnya kayak gimana, mungkin akan saya pertimbangkan lagi. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka saya tutup pertemuan untuk hari ini. Terima kasih semuanya, tetap sehat, jangan lupa sarapan, jangan lupa olahraga, ya, sering-sering beraktivitas di rumah, jangan keluar kalau memang tidak terlalu penting urusannya, jangan nongkrong-nongkrong di warung kopi, ya, gitu. Kalau saya waktu lewat tawan ituan SMA 1 ya auto coret aja nilainya gitu ya. Kalian disuruh belajar di rumah dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kalau sampai kalian ada di jalanan ketika jam itu kan, ya siap-siap nanti nilainya auto mengulang aja lah gitu. Kalian tidak bisa diberi amanah untuk belajar di rumah. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.